8 Juni 2025. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak dalam kebaktian saat ini. Kami menyampaikan selamat bersuka cita dan bersyukur atas pertambahan setahun usia kelahiran, usia pernikahan, dan hari bahagia lainnya. Kami selalu mendoakan jemaat yang ada dalam pergumulan. Doa kami Tuhan Yesus memberkati. Mengawali kebaktian saat ini, kepada jemaat akan kami sampaikan beberapa pemberitahuan sebagai berikut. Yang pertama, pelayan kebaktian. Kebaktian jam 7 pagi di Gedung Gereja Kasih Karunia akan dilayani oleh Pendeta Nona Y. Tutupari. Kebaktian jam 9 pagi di Gereja Peniel akan dilayani oleh Pendeta John Pea. Dan kebaktian jam 6 sore di Gedung Gereja Peniel akan dilayani oleh Pendeta Nyonya Y. Talahatu. Panduan tata kebaktian yang digunakan adalah tata kebaktian Hari Pentakosta. Yang kedua, pembacaan firman Tuhan terbaca dalam kitab Yoel pasal 2 ayat yang ke-28 hingga ayatnya yang ke-32. Dan kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-13. Yang ketiga, majelis jemaat menyampaikan turut berduka cita atas dipanggil pulang ke pangkuan Bapa di sorga, almarhum Bapak John Rahanyaan, anggota jemaat di sektor Melati Unit 1. Kebaktian pemakaman dilaksanakan pada hari ini, Minggu 8 Juni 2025 pukul 13.00 WIB. Dan almarhum Bapak Ishak Loana Pesi, anggota jemaat di sektor Mawar Saron, Unit 4. Kebaktian pemakaman dilaksanakan pada hari ini, Minggu 8 Juni 2025 pukul 14.00 WIB. Doa kami, Tuhan Yesus senantiasa memberi kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Yang keempat, disampaikan kepada jemaat bahwa kebaktian Pentakosta yang kedua sekaligus kebaktian syukur hari ulang tahun laki-laki jemaat Gereja Protestan Maluku kategorial TNI Angkatan Darat Niel Bentas akan dilaksanakan pada hari Senin 9 Juni 2025 pukul 18.00 WIB atau jam 6 sore bertempat di Gereja Peniel dan akan dilayani oleh Pendeta JM Rehata. Mohon kehadiran jemaat dalam kebaktian dimaksud. Yang kelima, disampaikan kepada jemaat bahwa kebaktian pemuda jemaat akan dilaksanakan pada hari Kamis 12 Juni 2025 pukul 19.00 WIB di Gereja Peniel. Untuk itu kebaktian pemuda di sektor-sektor ditiadakan. Mohon kehadiran saudara-saudari dalam kebaktian dimaksud. Demikian warta jemaat saat ini. Atas perhatian jemaat kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama dalam kebaktian Hari Pentakosta saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
Warta Jemaat GPM Kategorial TNI Angkatan Darat Niel Bentas, Minggu 8 Juni 2025. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat sore, Shalom. Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak dalam kebaktian di saat ini. Kami menyampaikan selamat bersukacita dan bersyukur atas pertambahan setahun usia kelahiran, usia pernikahan, dan hari bahagia lainnya. Kami selalu mendoakan jemaat yang ada dalam pergumulan. Doa kami Tuhan Yesus memberkati. Mengawali kebaktian saat ini kepada jemaat akan kami sampaikan beberapa pemberitahuan sebagai berikut. 1. Pelayan kebaktian. Kebaktian saat ini akan dilayani oleh Pendeta Nyonya Y. Talahatu Noya. Panduan tata kebaktian yang digunakan adalah tata kebaktian Hari Pentakosta. 2. Pembacaan firman Tuhan terbaca dalam kitab Yoel pasal 2 ayat 28 sampai pada ayatnya yang ke-32 dan kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai pada ayatnya yang ke-13. Ketiga, disampaikan kepada jemaat bahwa kebaktian Pentakosta kedua sekaligus kebaktian syukur hari ulang tahun laki-laki Jemaat GPM Kategorial TNI Angkatan Darat Niel Bentas akan dilaksanakan pada hari Senin 9 Juni 2025 pukul 18.00 WIB dan akan dilayani oleh Pendeta JM Rehata. Mohon kehadiran jemaat dalam kebaktian dimaksud. 4. Disampaikan kepada jemaat bahwa kebaktian pemuda jemaat akan dilaksanakan pada hari Kamis 12 Juni 2025 pukul 19.00 WIB di Gereja Pniel. Untuk itu kebaktian pemuda di sektor-sektor ditiadakan. Mohon kehadiran saudara-saudari dalam kebaktian dimaksud. Kelima, penerimaan persembahan persepuluhan pada kebaktian Minggu 1 Juni 2025 sebesar Rp4.381.000. 6. Majelis Jemaat telah menerima sumbangan sukacita dari jemaat untuk membantu penyelesaian pekerjaan dapur Gereja Kasih Karunia. Sumbangan dari satu keluarga di sektor Teratai Unit 1 uang sebesar Rp1 juta dan sumbangan satu keluarga dari sektor Mawar Saron uang sebesar Rp2 juta. Atas sumbangan dan pemberian dimaksud, kami sampaikan terima kasih teriring doa. Tuhan Yesus memberkati. Pemberitahuan kepada jemaat bahwa telah dibuka pendaftaran peserta pendidikan katekisasi tahun pelayanan 2025-2026 bagi anggota jemaat yang akan mendaftarkan diri atau anaknya untuk mengikuti katekisasi dapat dilakukan melalui Ketua Badan Koordinasi Pelayanan di sektor masing-masing. Waktu pendaftaran akan berakhir pada hari Minggu 15 Juni 2025. Kedelapan, kepada jemaat akan kami sampaikan beberapa pemberitahuan sebagai berikut. A. Pemberitahuan dari pengurus Ikatan Keluarga Tuhaha Ambon, wilayah Nusa Niue, mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak cucu Benusa Amalatu, Negeri Tuhaha, yang berdomisili di wilayah Kecamatan Nusa Niue untuk mengikuti kebaktian bulan Juni yang dilaksanakan pada hari Minggu 15 Juni 2025 pukul 17.00 WIB atau jam 5 sore bertempat di rumah keluarga Ibu Alos Yahaya, alamat Lorong Nasaret, Bentas. Atas perhatian dan kehadiran Bapak Ibu diucapkan terima kasih. B. Pemberitahuan dari Yayasan Persekolahan Kristen Protestan Maluku, penyampaian informasi bahwa telah dibuka pendaftaran siswa baru SMA Kristen YPKPM Ambon tahun pelajaran 2025-2026. Pendaftaran dimulai pada tanggal 16 sampai pada 28 Juni 2025. Bagi jemaat yang mau mendaftarkan diri atau anaknya atau membutuhkan informasi lanjut, dapat menghubungi pihak sekolah dengan alamat Jalan Diponegoro nomor 61, Kecamatan Sirimau, Ambon. C. Pemberitahuan dari Yayasan Pembinaan Pendidikan Kristen Dr. Yakob Bernardus Sitanala,
menyampaikan informasi bahwa telah dibuka pendaftaran siswa baru untuk jenjang SD, SMP, dan SMA tahun pelajaran 2025-2026. Pendaftaran berakhir pada tanggal 30 Juni 2025. Bagi jemaat yang mau mendaftarkan diri atau anaknya atau membutuhkan informasi lanjut, dapat menghubungi pihak sekolah dengan alamat Jalan Profesor Dr. G.A. Siwabesi, Ambon. 9. Nyanyian persiapan, nyanyian GPM nomor 14. Demikian warta jemaat saat ini. Atas perhatian jemaat kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama dalam kebaktian hari Pentakosta saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Selalu ingin memujimu sebagaimana hidupku, karena cinta kasih setiamu menuntun di setiap waktu. Bagai rusa itu airku, begitu juga jiwaku. Gawai cinta mengalun syadu, getarkan seluruh hidupku. Kicau burung menyambut sang surya, hangat cahaya kemuliaan. Kuncup bunga di taman lestari, sebarkan aroma cintamu. Ombak samudra riuh menderu, memuji keagunganmu. Ya Tuhan, beri kekuatan, ku mau bersaksi bagimu. Nadamu tentangmu kan abadi selama-lamanya. Bapak dan Ibu, ditabiskanlah kebaktian Pentakosta di saat ini. Penghibur kita, yaitu Roh Kudus, telah diutus oleh Bapa dalam nama Yesus. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu dan mengingatkan segala sesuatu yang dikatakan Juru Selamat kita. Damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudari. Roh Kudus hadir di sini, mengurapi hati ini. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata.
Saudara-saudari yang terkasih, kita berkumpul pada hari ini untuk merayakan Pentakosta, saat di mana Roh Kudus dicurahkan kepada umat Allah. Pada hari ini, kita diingatkan bahwa melalui Roh Kudus, Allah menyatukan kita untuk hidup setara dalam kasih-Nya. Meski dunia penuh dengan perbedaan dan ketidaksetaraan, Pentakosta mengajarkan kita bahwa tidak ada yang terpinggirkan di hadapan Allah. Namun, seringkali kita membiarkan perbedaan-perbedaan itu memisahkan kita dan terjerumus oleh prasangka, kebencian, atau bahkan ketidakpedulian terhadap sesama kita. Mari kita renungkan sejenak dalam keheningan, apakah hati kita sudah terbuka untuk menerima hidup dalam kesatuan yang dituntun oleh Roh Kudus? Ingatkah saudaraku, seberapa pentingnya kita memandang sesama kita? Apakah dengan mata kasih dan keadilan yang Tuhan kehendaki? Ataukah kita masih terjebak dalam sikap membatasi kasih dan persaudaraan kita? Bukankah kita semua adalah ciptaan Allah yang di dalam Kristus telah dipanggil untuk hidup setara? Bukankah Roh Kudus telah dicurahkan bukan hanya untuk menghibur kita, tetapi juga untuk mengubah hati kita agar kita dapat menjadi alat damai-Nya di dunia? Sekarang, mari kita bersama-sama memeriksa hati kita di hadapan Tuhan. Jika ada perasaan iri, prasangka, atau kebencian yang menghalangi kita untuk hidup dalam kesetaraan, marilah kita mengakui dosa-dosa kita dan dengan rendah hati meminta pengampunan dari Tuhan. Kita berdoa bersama Bapak dan Ibu. Tuhan yang penuh kasih, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang terbuka. Kami mengakui bahwa seringkali kami membiarkan perbedaan memisahkan kami, dan kami tidak selalu hidup dalam kasih dan kesetaraan yang Engkau kehendaki. Ampunilah kami ya Tuhan atas segala pikiran, kata-kata, dan perbuatan kami yang menyinggung sesama. Curahkan Roh Kudus-Mu kepada kami agar kami dapat melihat sesama dengan mata kasih dan hidup dalam persatuan yang sejati seperti yang Engkau kehendaki. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Roh Kudus, baruilah
dunia. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman di saat ini dan kita akan membacakan, mari kita ada dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Kami bersyukur atas kehadiran Roh Kudus yang memampukan kami hidup secara dalam kasih-Mu. Buka hati kami agar firman-Mu mengubahkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita di saat ini terambil dari dua pembacaan. Yang pertama dari Kitab Perjanjian Lama, Yoel 2 ayat 28 sampai ayatnya yang ke-32. Dan pembacaan yang kedua dari Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Di bawah perkop hari Tuhan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa Aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu, laki-laki dan perempuan, akan kucurahkan Rohku pada hari ini itu. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Kisah Para Rasul 2 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-13 di bawah perikop Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah, di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya,
Iya, selamat sore menjelang malam Bapak dan Ibu Saudara serta anak-anak yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Luar biasa, apa kabar Bapak dan Ibu? Baik-baik saja, luar biasa. Walaupun di tengah hujan yang deras dari malam sampai pagi, tetapi semangat sukacita Pentakosta, beta yakin bahwa Bapak dan Ibu juga rasakan di hari ini. Terbukti Bapak dan Ibu datang memuliakan nama Tuhan, bersekutu di rumah Tuhan yang kudus ini. Itu berarti bahwa anugerah Tuhan begitu besar dalam kehidupan beta dan juga bagi Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, tema minggu ini yang diberi judul Roh Kudus memampukan orang percaya untuk hidup setara. Janji Tuhan Bapak dan Ibu, ya dan amin. Tuhan menjanjikan pencurahan Roh Kudus. Oleh sebab itu dari teks bacaan dua Alkitab, dua teks ini, Yoel dan juga Kisah Para Rasul, kalau Bapak dan Ibu baca secara keseluruhan, maka kitab ini sangat berelasi atau berkorelasi antara kitab Yoel dan kitab Para Rasul. Tentang apa? Tentang pencurahan Roh Kudus. Bapak dan Ibu saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kitab Yoel. Kitab Yoel ini menubuatkan tentang hari Tuhan yang dahsyat. Tetapi juga di balik hari Tuhan yang dahsyat itu ada janji keselamatan yang dibarengi dengan pertobatan dan juga pemulihan hidup. Roh Kudus, Roh Tuhan dijanjikan bagi orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi pada saat itu Bapak dan Ibu, kalau kita baca secara teliti dua teks ini, memang secara historis memiliki konteks dan tempat atau waktu yang berbeda, namun punya kesetaraan yang sama. Karena janji Allah yaitu memberikan Roh Kudus. Roh Tuhan Bapak dan Ibu pada waktu zaman perjanjian lama, Roh Tuhan itu hanya diberikan atau dimiliki bagi segelintir orang saja, bagi sebagian orang saja. Roh Tuhan pada zaman Nabi Yoel perjanjian lama hanya diberikan oleh para raja, para nabi dan juga para imam. Tidak semua orang memiliki dan diberikan kuasa Roh Tuhan. Tetapi bedanya adalah dalam Kisah Para Rasul, zaman Tuhan Yesus terangkat ke sorga dan Dia menjanjikan pada hari yang ke-10 Ia akan mencurahkan Roh Kudus, Roh Tuhan. Sudah dinubuatkan dalam kitab Yoel Bapak Ibu. Kitab Yoel, Nabi Yoel berbicara dan di Kisah Para Rasul sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Itu berarti bahwa janji Tuhan ya dan amin. Iya. Dan karena itu Bapak dan Ibu, kitab Yoel dan Kisah Para Rasul ini memberikan jaminan bahwa bukan saja orang Israel yang diberikan kuasa Roh Tuhan atau Roh Kudus, bukan saja bangsa Israel, orang-orang kudus saja yang diberikan janji untuk memiliki Roh Tuhan, tetapi semua orang percaya. Hari Pentakosta, hari keturunan Roh Kudus dicurahkan. Nabi Yoel dan juga Kisah Para Rasul mau menekankan forkatong semua bahwa ada autokritik, kritik bagi orang-orang yang dianggap suci. Identitas orang Israel, mereka berpikir dan beranggapan bahwa oh iya, karena orang Israel adalah umat pilihan Allah, maka hanya Roh Kudus saja, Roh Tuhan saja yang bisa dinikmati oleh orang Israel saja, tidak dan bukan orang lain, dan di luar orang lain itu tidak bisa dimiliki
dan memiliki Roh Kudus. Itulah sebabnya Bapak dan Ibu, dalam pembacaan teks Yoel ayat 28 dan hingga 32 menggambarkan, mengkisahkan, menjaminkan bahwa Roh Kudus diberikan bagi semua orang. Roh Kudus hadir untuk memenuhi seluruh kebutuhan kita. Roh Kudus didapatkan bukan hanya orang percaya saja. Dalam Roma 10 ayat 13 bilang bahwa orang percaya, orang yang diselamatkan bisa memiliki roh Tuhan, asalkan dia meminta dan percaya kepada Tuhan Yesus. Dan karena itu bukan saja Roh Kudus diberikan oleh orang Israel saja semata Bapak dan Ibu, tapi juga bagi setiap kita umat manusia. Dalam hari keturunan Roh Kudus Bapak dan Ibu, hari Pentakosta, pada saat murid-murid berada di Yerusalem, bertepatan juga dengan para orang-orang Yahudi mempersembahkan hasil pertama mereka di bait suci. Ketika Roh Kudus diturunkan dan dicurahkan, para murid berbahasa roh. Bukan berbahasa surgawi yang tidak bisa dimengerti oleh banyak orang, tetapi adalah berbahasa roh, bahasa yang mudah dan bisa dimengerti oleh banyak orang. Oleh sebab itu Bapak dan Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, relevansinya dalam kehidupan kita setiap hari dan di saat ini adalah mungkin kita tidak bisa menguasai banyak bahasa sama seperti para murid menguasai banyak bahasa, tetapi kita bisa menguasai bahasa, yaitu bahasa cinta dan bahasa kasih. Sebab bahasa yang diturunkan, yang dicurahkan oleh Tuhan Yesus bagi para murid bukan bahasa surgawi yang tidak dimengerti, tapi bahasa yang bisa dimengerti, bahasa yang bisa dilakukan, bahasa yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita, Bapak dan Ibu. Yaitu bahasa apa? Bahasa kasih, bahasa yang menembus kebencian, bahasa yang bisa menembus kedengkian, bahasa cinta dan kasih yang bisa menembus ketidakadilan, bahasa cinta kasih yang bisa menembus perselisihan. Itu dimulai dari kehidupan pribadi kita, lalu dalam keluarga, lalu di luar itu bertetangga dan paling luas bermasyarakat dan juga bergereja. Bapak dan Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, keselamatan terbuka bagi setiap orang yang berseru di dalam Tuhan. Roh Kudus diberikan kepada kita semua sebagai orang percaya. Mintalah kuasa Roh Tuhan ada dalam kehidupan Bapak dan Ibu. Jangan seperti orang Israel pada zaman Nabi Yoel yang terlalu mengandalkan diri, yang menganggap diri mereka adalah umat pilihan Tuhan, yang menganggap diri mereka adalah orang yang paling suci dan di luar mereka adalah orang-orang yang tidak kudus. Jangan seperti itu. Roh Kudus diberikan bagi setiap kita orang yang percaya, bagi setiap kita yang mengandalkan kepada Tuhan. Ada dua roh Bapak dan Ibu, roh jahat dan Roh Kudus. Roh kegelapan dan roh terang yang selalu bergejolak di dalam hati dan pikiran kita ketika kita mau melakukan sesuatu hal yang menjadi kehendak Tuhan, tetapi bertentangan dengan roh jahat, roh yang menginginkan Bapak dan Ibu keluar dari apa yang harusnya Bapak Ibu lakukan untuk
kehendak Tuhan. Roh jahat dan roh kegelapan itulah yang selalu berkecamuk dalam hidup dan diri Bapak dan Ibu. Mau bikin ini kah, mau bikin itu kah, mau berbuat baik, mau berbuat kasih kah, tapi ada roh jahat. Oleh sebab itu Bapak dan Ibu, dalam teks pembacaan kita di saat ini, kita menyambutnya dengan sukacita bahwa Roh Kudus dicurahkan kepada setiap kita, bukan saja para hamba-hamba Tuhan saja yang diberikan curahan Roh Kudus, bukan Bapak Ibu majelis saja yang punya Roh Kudus, tetapi semua kita kecil, besar, tua, muda, laki-laki, perempuan, tidak terbatas gender, tidak terbatas suku, dan tidak terbatas budaya atau bangsa. Yang penting adalah dari kita, maukah kita meminta Roh Kudus hadir dalam kehidupan kita untuk memampukan kita, untuk membaharui kehidupan kita, menginsafkan kita, menyadarkan kita untuk bertobatkah, melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, ataukah sebaliknya tidak sama sekali. Bapak dan Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus hadir untuk kita dan memampukan kita supaya kita bisa melayani Tuhan, bertanggung jawab dalam pelayanan kita. Roh Kudus diberikan kepada Bapak dan Ibu secara cuma-cuma. Itu merupakan anugerah Allah. Kalau ketong flashback kembali Bapak dan Ibu, kematian Tuhan Yesus di tiang kayu salib dengan darahnya, itu menggambarkan bahwa Tuhan Yesus Kristus begitu mengasihi kita sehingga darahnya tercurah di tiang kayu salib. Kehidupan kita sekarang Bapak dan Ibu sangatlah enak dibandingkan kehidupan Israel di zaman dahulu kala. Bayangkan Bapak dan Ibu, orang Israel mempersembahkan korban bakaran harus cari anak domba untuk menghapus dosa-dosa mereka. Harus mencari darah anak burung, harus mencari darah anak kambing, anak domba yang tidak bercacat dan tidak bercela, lalu harus disembelih dan diserahkan ke dalam bait suci. Ribet tuh Bapak Ibu tuh. Beli kambing sekarang sumahal, domba sekarang sumahal. Tapi darah Tuhan, perjanjian baru, Tuhan Yesus sudah menebus kita dengan darahnya. Kita tidak perlu lagi bahwa mencari kambing atau domba untuk dipersembahkan untuk menebus dosa-dosa kita. Tetapi darah Tuhanlah yang menebus dengan apa? Dengan cuma-cuma, dengan gratis, tidak pakai bayar. Dalam teks ini Bapak dan Ibu, satu hal saja yang mau diingatkan bagi semua kita sesuai dengan tema kita di minggu ini. Roh Kudus memampukan kita. Minta Tuhan, Roh Kudus sudah ada, tergantung bagaimana kita Bapak dan Ibu serta Beta membuka hati kita masing-masing, mencurahkan kehidupan kita seutuhnya untuk Tuhan berkarya dan mengundang Roh Kudus untuk hadir dalam kehidupan kita. Agar apa? Agar kehidupan kita bisa dimaknai seutuhnya. Kehidupan kita bermakna, kelakuan karakter hidup kita sesuai dengan apa yang difirmankan Tuhan. Memang begitu banyak tawaran dunia yang begitu banyak, tetapi ada Roh Kudus yang mampu membaharui kehidupan kita untuk tetap berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus sendiri kehendaki. Biarlah Roh Kudus menolong kita, membantu kita untuk tetap terus berada dalam terang kasih Allah. Tuhan menyertai dan Tuhan memberkati Bapak dan Ibu semua kita. Amin.
Bapak dan Ibu disilahkan berdiri. Saudara-saudari yang terkasih, dalam semangat persatuan dan kesetaraan di hadapan Allah, marilah kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli ini sebagai ungkapan iman kita akan karya dan kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kita. Demikian, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari yang darah Maria, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Persembahan pujian dari paduan ukulele sektor Melati disilahkan untuk mempersembahkan pujiannya.
Terima kasih adik-adik paduan ukulele sektor Melati atas tembang pujiannya. Tuhan Yesus senantiasa memberkati selalu. Jemaat yang diberkati Tuhan, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan, mari kita memberikan persembahan dengan hati yang penuh sukacita sebagai tanda syukur kita atas anugerah yang berasal dari tangannya. Sambil persembahan diberikan, katong menyanyi memuji Tuhan dari nyanyian GPM nomor 173 ayat yang pertama dan seterusnya. Kita ulang lagi dari ayatnya yang pertama.
Jemaat mari kita berdoa. Terima kasih kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, atas penyertaan-Mu di dalam semua keberadaan hidup kami. Kami ada di dalam kebaktian curahan Roh Kudus Tuhan, dan di saat ini juga kami sudah memberikan persembahan-persembahan syukur kami, baik pribadi bahkan keluarga. Kami memohon padamu Bapa, terima dan berkati semua persembahan kami di saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Bapak dan Ibu Saudara, kita akan berdoa syafaat dan doa ini akan diakhiri dengan doa Bapa kami secara bersama. Oleh sebab itu mari kita merendah di hadapan kekudusannya dan kita satu di dalam doa. Tritunggal Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, Allah yang kami agungkan, Allah yang kami muliakan, Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Allah di dalam nama Roh Kudus, Allah pencipta langit dan bumi. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Allah atas kesempatan hidup anugerah yang Engkau berikan bagi kehidupan kami selaku persekutuan gerejamu ini Tuhan. Sehingga kami umatmu berkumpul di rumah di bait-Mu yang kudus ini, memuliakan dan memuji kebesaran-Mu. Terimalah kami Tuhan dalam kebaktian ini seluruh peribadahan kami. Engkau terima itu semua sebagai persembahan yang hidup dan berbau harum kepadamu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau tahu seluruh kehidupan kami umat Tuhan di 7 sektor 21 unit di gereja Peniel ini. Bahkan Engkau tahu seluruh nama-nama kami yang hadir dan duduk dalam bait-Mu yang kudus ini. Engkau tahu latar belakang pergumulan kami, Engkau tahu impian dan harapan kami. Karena itu Tuhan, kami meletakkannya di bawah altar-Mu. Kami percaya ya Tuhan Yesus, bahwa apapun yang kami gumuli di dalam nama-Mu, Engkau akan menyendingkan telinga kasih-Mu dan menjawab seluruh doa kami seturut kehendak-Mu. Hamba menyerahkan seluruh umat Tuhan di 7 sektor 21 unit ini kepadamu Tuhan. Dari kepala keluarga yang pertama sampai yang terakhir. Semua para bapak dan ibu, orang tua, oma dan opa lansia. Semua para duda janda, bahkan anak-anak yatim piatu. Dalam pelayanan kami Tuhan, hamba doakan mereka semua kepadamu. Biarlah Tuhan Yesus Engkau melawat, melindungi, Engkau memberkati kami, Engkau menyertai kami dalam naungan kasih-Mu Tuhan. Apapun yang menjadi gumulan doa-doa dan harapan kami Tuhan, biarlah Tuhan memberikan yang terbaik dan menjawabnya Bapa. Berikan berkat atas usaha-usaha dan upaya-upaya kami dalam mata-mata pencarian kami Tuhan. Baik kami selaku TNI AD, baik kami selaku polisi, baik kami selaku sipil, kami selaku masyarakat, pekerjaan kami apapun itu ya Tuhan Yesus, senantiasa hamba minta curahkanlah berkat-Mu dari atas langit, dan biarlah setiap rumah-rumah tangga kami dipenuhi oleh berkat-Mu Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kami ya Tuhan Yesus, berikanlah kami penghiburan, berikanlah kami kekuatan dengan mencurahkan kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan berkarya di setiap hati, batin dan pikiran kami Tuhan, agar seluruh kehidupan kami dapat melakukan apa yang menjadi
kehendak-Mu Tuhan. Dan ajarilah kami Tuhan Allah untuk tetap bersyukur. Biarlah Roh Kudus-Mu menerangi kehidupan kami, agar kami tidak salah langkah dan tidak salah jalan, tetapi tuntunlah dan sertailah kami. Berikanlah pembaharuan hidup kami, pertobatan, agar kami dapat mengaplikasikan bahasa cinta dan kasih sayang dalam seluruh kehidupan kami. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba mendoakan orang-orang yang sakit Tuhan. Bapak Stevi Luhukai dalam proses pemulihan, Bapak Tuasun, Ibu Ludi sampai Bapak Pendeta Tete Lepta yang sementara ada dalam kondisi pemulihan. Ibu Pendeta M. Tuhumuri juga dalam kondisi pemulihan. Hamba menyerahkan semua Bapak dan Ibu yang sedang dalam pergumulan penderitaan. Kiranya Tuhan Allah dengan darah-Mu yang tercurah di atas tiang kayu salib membasahi seluruh bagian tubuh-tubuh orang-orang yang sakit dari ujung telapak kaki sampai dengan ujung rambut. Dengan kuasa darah Kristus, pemulihan kesehatan akan terjadi bagi mereka. Nama Tuhan akan dipuji dan dimuliakan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua orang yang membutuhkan lawatan-Mu, biarlah Tuhan mengulurkan tangan kasih-Mu menjamah dan memberkati mereka. Keluarga Bapak I. Lohana Pesi dan keluarga Bapak John Rahanyaan yang di hari ini sudah boleh selesai dalam proses pemakaman, biarlah seluruh keluarga besar yang ditinggalkan diberikan kekuatan, diberikan Roh Kudus untuk meletakkan semua harapan kedukaan mereka kepadamu, dan Engkau akan menggantikan dengan harapan-harapan dan impian-impian yang baru. Jangan tinggalkan mereka Bapa, sebab hanya Engkaulah satu-satunya pusat kehidupan mereka. Oleh sebab itu Tuhan, bersamalah dengan mereka. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kami Tuhan Allah yang mendukung kebaktian pelayanan ini, diberkatilah semua mereka. Bapak dan Ibu majelis bertugas, kolektan, penata infokus, pemain keyboard, dan juga paduan ukulele. Semua kami Tuhan, para kostor dengan talenta-talenta yang dimiliki, biarlah mereka memperlambahkan dengan sukacita, dan kami percaya mereka akan diberikan upah yang besar daripadamu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seluruh pelayanan dalam 7 sektor 21 unit kami persembahkan kepadamu Tuhan. Bapak KMJ, Bapak Pendeta Rehata, dalam tanggung jawab tugas pelayanannya, diberkatilah ia Tuhan Allah, dan berikan kebijaksanaan-Mu dan hikmat-Mu agar ia mampu melayani Tuhan dalam kebun anggur-Mu juga. Bapak dan Ibu pendeta, jemaat, bahkan pendeta-pendeta yang berdomisili, diberkatilah semua pelayanan mereka bagi umat Tuhan. Semua pemberitaan firman Tuhan yang sudah kami dengarkan bersama, biarlah pemberitaan sabda kebenaran ini dapat menghidupi kami Bapa, agar kami mampu dan Roh Kudus menolong kami untuk kami mengaplikasikan seluruh kehidupan firman ini dalam kehidupan nyata kami. Juga Tuhan, persembahan natsar syukur, perpuluhan-perpuluhan yang diberikan oleh umat Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi ini Tuhan, diberkatilah dan Engkau gantikan dengan berkat-berkat-Mu. Cuaca yang ekstrim ini Tuhan Allah, dari malam sampai pagi sampai sekarang pun juga Tuhan, hamba percaya kepadamu Tuhan bahwa Engkau akan menudungi kami dengan kuasa surgawi-Mu Tuhan, memampukan kami untuk menjalani malam ini yang kami sendiri pun tidak tahu, karena semua ini merupakan rahasia kemuliaan-Mu. Tapi kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan menjaga umat-Mu di mana saja mereka berada terhadap cuaca-cuaca
hujan yang ekstrim ini Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, ini doa dan syafaat kami. Banyak hal yang kami meminta daripadamu, tetapi kami percaya ya Tuhan Allah bahwa Engkau Allah yang maha tahu. Doa kami ini tidak sempurna Tuhan, karena kami dipenuhi dengan kuasa dosa dan hina dan celah. Karena itu layakan dan sucikanlah kami Tuhan Allah, agar kami menjadi kudus, menjadi anak-anak Tuhan yang hidupnya selalu melekat pada jalan-Mu. Ampuni kami Tuhan, lalu ke dalam tangan-Mu kami berdoa kepada Allah Bapa di sorga yang telah menyempurnakan doa ini dengan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapa yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak dan Ibu disilahkan berdiri. Tuhan suruh masuk ke dalam dunia. Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pergilah sebagai saksi Kristus yang hidup dalam kasih, kesetaraan dengan mengandalkan Roh Kudus yang akan menguatkan imanmu, menyatukan hatimu, dan memampukan kamu untuk hidup setara dalam kasih-Nya. Yakinlah bahwa berkat Tuhan selalu menyertai, dan terimalah berkat penyertaan-Nya. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Bapak dan Ibu disilahkan duduk untuk kita masing-masing berdoa syukur.
Kebaktian Pentakosta di saat ini selesai. Bapak dan Ibu pun selamat malam dan shalom. Sebagai lagu jabat tangan kita, Bapak dan Ibu, kita bersama menyanyikan nyanyian GPM nomor 275, Berjalan Bersama Yesus. Amat senang, walaupun tanpa para yang kejam, diriku tidak tenang. Kita jalan bersama Yesus, di mana-mana saja, siang ataupun malam, biar iblis menghalang, Yesus bersamaku. Amat senang, walaupun ditantang pada yang kejam, diriku tidak tenang. Kita jalan bersama Yesus, di mana-mana saja.